Sorotan berikutnya, Saudara, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan angkat suara terkait munculnya gerakan salam 4 jari yang beredar di jejaring media sosial. Menurut Anies, gerakan salam 4 jari itu muncul sebagai pesan dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap gerakan semacam ini mampu mendulang suara untuk pasangan Amin meski pergerakannya perlahan. Mungkin saja tak dikenal suaranya, tapi jangan harap membeli. Betul. Ya, sebenarnya ini kan pesan bahwa kita mau perubahan. Dan apa yang sekarang terjadi itu 02 kelihatannya diasosiasikan dengan keberlanjutan. Sementara publik menginginkan perubahan. Jadi itu secara implisit, kalau kami menginterpretasikan secara implisit menginginkan ada perubahan. Nah, kami tegas mengatakan bahwa ini adalah gerakan perubahan. Jadi mudah-mudahan makin banyak yang ikut dalam rombongan perubahan. Mungkin bergeraknya pelan-pelan tuh. Dari tidak mau keberlanjutan saja, kemudian belum tahu mau ke yang kemana, habis itu nanti pelan-pelan ikut rombongan perubahan. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bilang hal itu bagian dari demokrasi yang diinginkan rakyat. Hal ini diungkap Ganjar saat ditanya munculnya gerakan salam 4 jari yang beredar di jejaring media sosial. Ditanya soal peluang koalisi dengan paslon Amin terkait salam 4 jari, Ganjar minta tunggu setelah 14 Februari mendatang. Emang ada 4 jari? Gabungan 01 sama 03. Oh gitu. 4 jari. Itu kalau tambah 2 jadi 6 jari ya? Belum saya. Belum lah, kita tunggu dulu. Kan pemilunya masih 14 Februari, gitu kan? 14 Februari kita tunggu, baru setelah itu kita akan bicara. Kita nggak tergesa-gesa. Bahwa ada semangat-semangat dari masyarakat, itulah demokrasi, itulah ekspresi. Maka saya orang yang yakin, siapapun kekuatan di sini tidak akan bisa menghambat apa yang dimau oleh rakyat. Munculnya gerakan salam 4 jari di jejaring media sosial ini juga direspons pihak TKN Prabowo Gibran. Wakil TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman bilang tak ambil pusing dengan gerakan tersebut dan meminta berkompetisi secara sehat. Habibur Rahman menambahkan saat ini pihaknya fokus untuk memenangkan hati rakyat. Empat jari dalam konteks demokrasi tentu boleh-boleh saja siapapun menyampaikan sikap dan pendapatnya demikian, ya. Ini adalah negara demokrasi. Tapi kalau saya lihat di akar rumput, di grassroots, ya, yang dipahami masyarakat bahwa pemilu itu adalah bagaimana menyampaikan gagasan, visi dan misi serta kelebihan program masing-masing. Pada akhirnya kan semua kembali ke masyarakat yang akan memberikan penilaian, ya. Kalau kami, ya, paslon 2 Prabowo Gibran memilih untuk fokus, ya, memenangkan hati rakyat, menunjukkan pada rakyat bahwa kami adalah paslon yang bisa mengayomi mereka semua. Sebelumnya, gerakan salam 4 jari ramai di jejaring media sosial beberapa hari belakangan. Melalui unggahan akun inisiator gerakan ini, @John Muhammad, gerakan ini tidak atas permintaan paslon tertentu. John menambahkan gerakan ini bertujuan mengajak masyarakat agar tidak golput dan hadang kecurangan pada Pilpres 2024 mendatang. Jelang pencoblosan Pilpres, jejaring media sosial diriuhkan dengan gerakan salam 4 jari. Lantas apa maksud dan tujuan hingga dampak elektabilitas terhadap paslon yang berkompetisi? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana. Selamat petang, Mas Adit. Ya, selamat petang, Mas. Mas Adit, dengan munculnya gerakan salam 4 jari di media sosial, apa yang Anda baca soal ini? Ya, saya pikir ini kan sebagai sebuah fenomena yang menarik ya di ranah elektoral ya, meskipun ini bukan sesuatu yang mudah karena memang sudah masuk masa kampanye gitu ya. Karena kita harus juga membedakan
satu terkait dengan peserta pemilu, dalam konteks ini para paslon yang sedang berkompetisi. Yang kedua adalah tentu kita juga harus benar-benar memperhatikan bahwa ada aspirasi di publik, di masyarakat terkait dengan ketidakpuasan atau bahkan kekecewaan terhadap apa yang dilakukan oleh para paslon di dalam pilpres ini. Saya pikir dalam konteks yang tadi barusan saya sebut adalah sesuatu yang wajar gitu, dan ada aspirasi itu gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan apakah ini kemudian terkoneksi dalam konteks elektoral, nah itu yang kemudian kita tunggu gitu ya. Karena dalam waktu yang singkat ini bukanlah hal yang mudah, itu satu. Yang kedua adalah karena gerakan ini juga muncul di sosial media, artinya impact-nya memang hanya akan berdampak di kisaran pihak atau orang yang menggunakan sosial media. Jadi belum tentu juga akan masuk ke akar rumput, ke grassroots yang tidak mengenal sosial media. Mas Adit, ini kan arahnya tidak mendukung paslon tertentu, paslon 02 nih di inisiatornya. Kenapa nggak declare mendukung paslon tertentu, misalkan kalau memang tidak mendukung salah satu paslon? Ya itu dia, makanya itu juga sebenarnya pertanyaan ya. Karena saya pikir itu sangat jelas gitu ya. Ketika mereka mengatakan bahwa tidak mendukung satu paslon tertentu yaitu 02, sementara pada sisi yang lain di surat suara kita akan melihat adalah 1, 2, 3 gitu ya. 1 atau 2 atau 3. Tidak ada dan, Mas. Tidak ada pemilihan untuk kita memilih 1 dan 3. Sementara kan kita di surat suara hanya boleh memilih 1 saja. Kalau misalkan memilih 2 berbarengan itu kan batal, itu kan tidak sah gitu ya. Jadi artinya secara ini membingungkan memang kalau dalam pandangan saya, tetapi memang secara makna dan apa yang sedang diperjuangkan kita harus apresiasi bahwa ini ada gerakan yang memang sedang masyarakat upayakan terkait dengan bagaimana upaya mendorong pemilu kita agar menjadi demokratis. Jadi semacam gerakan pengingat, Mas. Demokratis. Jadi Anda baca ini bisa jadi bukti adanya ketidakpuasan terhadap netralitas pemerintah di pemilu kali ini. Tadi Anda singgung demokratis soalnya. Iya betul, memang kan sampai hari ini sekitar 1 bulan atau 2 bulanan belakangan setelah deklarasi para paslon itu ada kecenderungan ada orang-orang atau pihak-pihak yang tidak setuju dalam konteks pelaksanaan pemilu ya. Jadi ini yang menurut saya menjadi sangat penting gitu ya. Dan penting untuk mengingatkan bahwa apa yang terjadi hari ini adalah proses yang tidak sedang baik-baik saja, tidak dalam konteks yang fair ataupun berjalan sesuai dengan aturan yang diinginkan secara prinsip-prinsip demokratis. Nah ini yang menurut saya menjadi menarik ya. Tetapi apakah kemudian tadi dihubungkan dengan elektoral, ini yang menjadi rumit gitu ya, yang tadi saya sampaikan. Karena di surat suara itu tidak ada nomor 4, Mas. Baik, itu harus clear ya memilihnya. Baik. Terima kasih Mas Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting, telah menyampaikan pandangannya dalam Kompas Petang sore hari ini.